tunjangan anak, jabatan, itu yang bingung sih. Cuman kalau dasarnya yang dari string sama yang if string sih, kalau rumus paham. Cuman saya tuh bingungnya apa bedanya ketika cari data if pakai if string sama cuma pakai if aja gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir sama nggak sih, Pak? Mau pakai if saja, mau pakai gabungan dengan string, ataukah If mau string. stringnya saja, itu nanti Itu bedanya di tergantung mana? dari kasus yang sedang kita hadapi. Artinya memang ketika kita pengen memutuskan ini nanti akan kita selesaikan pakai fungsi if, atau ini nanti akan kita selesaikan pakai fungsi string saja misalnya. Jadi nanti kita harus melihat dulu datanya seperti apa. Ya. Oke. Nah, jadi nanti coba kita lihat dengan studi kasus yang lain ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Saya mulai ya. Iya, Pak. Ini saya rekam, jadi nanti seperti kemarin, jadi saya upload ke YouTube, nanti saya share linknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwa, belum saya share ya. Iya, belum di-share, Pak. Oke, sudah masuk ya? Oh ya, sudah. Ya. Oke, seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa hari ini kita akan masuk ke fungsi string. Ini saya review dulu ya. Ya. Fungsi string. Nah, sebenarnya fungsi string itu kan ada banyak, Pak. Jadi ada fungsi pengambilan. Intinya kalau fungsi string itu fungsi yang memang kita pergunakan untuk sebuah teks begitu. Sebenarnya tidak hanya teks saja sih, intinya semua konten yang berada di dalam sel. Cuman fungsi string ini lebih banyak dipergunakan pada saat kita pengen mengelompokkan. Pengen mengelompokkan data, mana data yang di bagian kiri, mana yang data yang di bagian kanan, dan mana data yang di bagian tengahnya. Kemudian fungsi string ini juga ada yang berfungsi sebagai salah satunya adalah untuk merubah dari huruf kecil semua menjadi huruf kapital ataupun juga sebaliknya. Karena di Excel ini kan kita tidak bisa merubah secara langsung ya. Jadi kalau di MS Word itu kan bisa kita rubah tuh dari huruf kecil menjadi huruf kapital dengan menggunakan tombol di keyboard kan. Kalau di Excel kan tidak. Oke. Nah, fungsi string yang umum yang biasa dipergunakan itu ada 3. Jadi ada fungsi left, kemudian ada fungsi right, kemudian ada fungsi mid. Di mana fungsi left ini adalah fungsi pengambilan atau fungsi pengelompokan data yang berada di bagian kiri. Dengan formula sama dengan left, kemudian sel acuan, ya, kemudian tanda pemisah, jumlah karakter. Jadi jumlah karakter ini maksudnya adalah jumlah karakter yang akan kita ambil. Kemudian fungsi right juga dengan formulasi yang sama, akan tetapi bedanya kalau fungsi right itu dia akan mengambil karakter yang berada di samping, yang berada di sebelah kanan. Beda dengan fungsi mid. Nah, kalau fungsi mid itu adalah fungsi pengambilan karakter yang berada di bagian tengah. Jadi posisinya bagian tengah. Cuman kalau posisi bagian tengah berarti kan kita harus menentukan dulu. Menentukan dulu hitungan posisi tengah itu dari karakter ke berapa, dari digit ke berapa. Jadi di sini ada indeks acuan ya. Jadi indeks karakter atau indeks acuan. Ya, kemudian jumlah karakternya. Contohnya bagaimana? Misalnya begini.
Misalnya saja ini ada plat kendaraan nih, ada plat kendaraan AB, kemudian 1, 2, 3, 4, UH misalnya. Di mana AB itu nanti untuk provinsinya misalnya ya, AB itu Yogyakarta, kemudian UH itu untuk kecamatannya misalnya Umbul Harjo. Kemudian ada BG, BG 2, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian ada AD. Ya, ini misalnya saja seperti ini. Nah, jadi gimana caranya untuk memisahkan AB, BG, AD dari data-data yang lainnya? Sehingga kan ini harus kita keluarkan dulu nih. Bagaimana caranya untuk memisahkan AB dengan 1, 2, 3 dan juga dengan UH. Jadi kita bisa mengambil posisi bagian kiri sebanyak 2 karakter dari dari data ini, ya, data yang berada di J3 dan seterusnya, dengan menggunakan fungsi left. Sama dengan left, kemudian kita ambil datanya, acuannya berada di mana, kemudian numchar itu adalah jumlah karakternya. Karena saya akan memisahkan 2 karakter awal, AB, BG, dan AD, maka di sini saya tuliskan 2. Ya. Hasilnya ya hanya seperti ini saja. Hanya A, B, B, G, A, D, dan seterusnya. Jadi syaratnya seperti ini. Kalau kita pergunakan fungsi string itu, datanya harus seragam. Kalau yang akan kita ambil 2 karakter, maka berarti semuanya 2 karakter sampai ke bagian bawah. Ya. Jadi meskipun nanti plat kendaraan itu kan ada yang B, jadi kan hanya 1 karakter tuh. Iya. Jadi nanti kalau menggunakan fungsi string barangkali sudah tidak relevan lagi untuk dipergunakan dengan model seperti itu. Ya. Iya, iya. Oke. Kemudian bagaimana kalau saya pengen mengambil angka 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, dan 1, 3, 2, 4. Dia kan berada di tengah. Ya. Kemudian yang UH, HJ, dan JK juga bagaimana? Kalau HJ, JK, dan UH itu berarti menggunakan fungsi right. Sama dengan right, kemudian alamat selnya, jumlah karakternya. Jumlah karakter yang mau kita ambil sebanyak 2 karakter. Ya, sehingga dia hasilnya seperti ini. Jadi, nah, lagi-lagi hasilnya hanya berupa kode begitu saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan data 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya yang lain-lain. Jadi yang ini ada perbedaan yang fungsi mid ya. Fungsi mid itu kita harus menentukan indeks karakter awalnya. Jadi indeks karakter awal itu yang stat6-nya ini. Jadi hitungannya itu nanti dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Dari indeks karakter awalnya. Misalnya di bagian AB1234UH ini, saya pengen mengambil angka 1234-nya. Sedangkan angka 1 dalam karakter ini, dia dimulai dari karakter ke-3 ya, dari digit ke-3. Hitungannya A, B, 1. Ya, berarti di karakter ke-3. Maka saya tuliskan 3. Ya. Kemudian mulai karakter ke-3 sebanyak berapa yang akan kita ambil? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata sebanyak 4 karakter. Di sini saya tuliskan 4. Tutup, enter. Sehingga hasilnya 1, 2, 3, 4. Ya, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya sesuai dengan data yang ada di sana. Kalau yang kanan tadi, hitungannya dari bagian paling belakang ya. Bagian paling ujung, naik ke depan. Seperti itu. Kalau left dari kiri ke kanan. Right dari kanan ke kiri. Mid dari kiri ke kanan, tetapi harus menentukan dulu titik mana yang akan kita jadikan patokan. Oke, itu ya. Nah, tetapi kalau hasilnya hanya seperti ini saja kan kita juga bingung sebagai pembaca, apalagi ini AB, BG, AD itu maksudnya apa? UH, HJ, JK ini juga apa maksudnya, kan kita nggak paham itu. Nah, sehingga kita harus mempergunakan
fungsi yang lain untuk menerjemahkan ini, ya, untuk menerjemahkan AB, BG dan AD, UH, HJ, JK dan seterusnya yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya menerjemahkan AB menjadi Yogyakarta, BG menjadi Palembang, AD menjadi Surakarta? Harus menggunakan fungsi if. Oh, if aja. Ya. Dalam posisi seperti ini. Jadi kalau dalam posisi AB, BG, AD. Jadi kan untuk menerjemahkan harus menggunakan fungsi if. Ya, toh? Nah, kalau menggunakan fungsi if dalam kondisi begini, bisa dengan gampangnya kita tuliskan saja if, kemudian apa kalau begini? Mana? If sel acuan ya. Berarti ke Sel acuannya ke AB. Ke berapa sih Pak? E5 ya. Saya nggak kelihatan soalnya. Oh, itu. E5, E5 ya. Bentar, ini tak perbesar dulu. Nah, sama dengan if, kemudian E5 ya, sama dengan AB sama kan dengan gini. AB itu tadi apa sih? Oh ya, AB. Nah, jika AB maka Yogyakarta. Kemudian masih ada 2 karakter nih. Masih ada BG dan AD. Berarti butuh 1 if lagi kan gitu. 1 if lagi ya. If kemudian dengan alamat yang sama masih E5 sama dengan BG misalnya ya. BG kemudian apa ini? Kalau BG maka Palembang gitu ya. Palembang. Kemudian sisanya itu AD. AD itu berasal dari Surakarta. Tutup. Kan sesuai dengan jumlah if yang kita pergunakan. Karena if yang kita pakai ada 2, maka tutupnya juga 2. Ada 2. Nah, sehingga ini kita tutup, kita enter. Nah, hasilnya akan menyesuaikan dengan ini. Jadi kalau AB itu Yogyakarta, kalau BG itu Palembang, kalau AD itu Surakarta. Maka ketika ini kita duplikat ke bawah, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, paham? Ya, paham. Tapi Pak, kalau misalkan itu kan konteksnya itu kita pakai if. Pakai if itu karena di situ cuma cari apa sih namanya sel acuannya cuma 1 kode kayak A B B G A D. Iya, Kalau misalkan if string itu dia dipakai kalau misalkan mau ambil kode dari 1 sel acuan kah? Berarti lebih spesifik lagi gitu. Jadi misalkan ada 1 kode, tapi dia cuma mau ambil nilai dari kode tertentu dalam 1 sel itu. Nah, gitu nggak sih Pak? Kalau hanya if saja, berarti kan acuannya itu semua konten yang berada di dalam sel itu. Sel ya. Jadi kalau kodenya ada 3, berarti 3-3-nya kita pakai. Tapi kalau ternyata di dalam 1 sel itu isinya ada banyak teks gitu ya, ada banyak kode. Seperti ini misalnya AB 1, 2, 3, 4 UH. Nah, saya pengen menentukan nih, ini asal kendaraannya dari mana? Nah, kan kita berarti harus bisa memisahkan dulu nih. Harus bisa memisahkan AB, BG, AD, baru kemudian kita terjemahkan. Nah, sehingga kalau memang ternyata platnya begini, ya, kalau memang ternyata kondisinya seperti ini, dan harus kita memunculkan langsung asal kendaraan misalnya, berarti ini tidak bisa kita selesaikan dengan 1 fungsi saja. Jadi ini kita selesaikan dengan menggunakan fungsi gabungan. Nah, fungsi gabungannya dengan apa? Nah, dengan fungsi if salah satunya. Ya, karena kita memang baru masuk ke 2 fungsi ini. Nah, sekarang begini, gimana kalau untuk menyelesaikan yang seperti ini nih?
ada AB atau 2, 3, 4 UH, BG dan seterusnya, kemudian bagian belakangnya sudah ada ketentuan seperti ini. Nah, berarti kita itu harus menggabungkan dua ini, Mbak. Kalau ini kan tadi satu-satu nih, kita pisahkan dulu, kemudian baru diterjemahkan. Nah, sekarang kalau memisahkan sekaligus menerjemahkan. Nah, kalau memisahkan dan menerjemahkan berarti kita harus menggabungkan dua fungsi ini. Fungsi left dan seterusnya ini sampai dengan yang ini digabungkan dengan fungsi if dan seterusnya. Nah, cuman yang jadi persoalan fungsi if atau fungsi left itu, fungsi string itu mana yang duluan kan gitu. Jadi apakah saya harus menaruh fungsi if setelah fungsi left atau fungsi left yang setelah fungsi if? Nah, jadi kalau seperti ini maka bisa saya sampaikan bahwa fungsi string itu akan selalu menjadi anakan bagi fungsi if. Jadi fungsi if itu nggak ada yang berada di posisi setelah string ya. String ya. Jadi string itu selalu akan menjadi sel acuan bagi fungsi if. Nah, sekarang begini. Jadi kalau kondisinya begini, fungsi if itu kemarin kan fungsi utamanya begini nih. Sama dengan if, kemudian sel acuan, nilai jika logika benar, nilai jika logika salah. Nah, kan fungsinya seperti ini. Nah, jadi fungsi string ini nanti, ya fungsi string ini nanti, dia akan menjadi acuan bagi fungsi if. Ya. Nah, dia akan berada di sini. Jadi left-nya kita masukkan setelah if buka kurung. Dia akan posisinya di situ. Nah, jadi kalau saya pengen menyelesaikan yang ini, AB menjadi Yogyakarta, berarti rumus lengkapnya, ini saya tuliskan, sama dengan if, ya, buka kurung, kemudian logical test atau sel acuan. Nah, kalau seperti ini kan, jika dua karakter di bagian depan isinya AB, ya, jika dua karakter di bagian depan isinya AB pada J3, ya, maka asal kendaraannya adalah Yogyakarta. Jika dua karakter di awal isinya BG, maka Palembang. Jika yang lainnya, maka Surakarta dan seterusnya. Gitu ya. Nah, berarti kan ini harus memisahkan dulu nih. Jika pengambilan dua karakter, ya toh, jika dua karakter di bagian kiri, berarti kan harus mengambil dulu dan bagian kiri itu seperti apa? Berarti pakai left. Karena yang menjadi penentu itu dua karakter di awal, dua karakter di bagian depan. If left alamat sel, ya, teks itu berarti alamat selnya, sel acuannya, seperti ini. J3 sebanyak dua karakter. Nah, ini kalau hasil dari left J3 kemudian 2, hasilnya itu kan nanti bisa AB, bisa BG, bisa AD. AD, iya. Ya, toh? Nah, maka ketika ini sudah kita selesaikan dengan menggunakan fungsi string ini harus ada hasilnya. Nah, hasilnya karena dia berupa huruf, maka ini harus menggunakan nilai mutlak sama dengan. Ya. Karena dia menggunakan sama dengan dan dia berupa huruf, dia harus menggunakan tanda kutip.
Nah, hasilnya 2 karakter di awal itu apa? AB. Kan gitu. Nah, jika memang menghasilkan AB, maka asal kendaraannya adalah Yogyakarta. Tanda kutip, tanda pemisah lagi. Nah, ternyata masih ada 2 nih, masih ada BG, masih ada AD. Berarti kita harus memisahkan lagi, mengambil 2 karakter lagi di bagian depan. Pakai if lagi, kemudian left kembali. Ya. Left, kemudian alamat sel lagi, sebanyak 2 karakter, tutup dulu. Tutup di sini hanya untuk tutup left ya. Ini baru menutup left. Yang depan juga sama. Tutup kurung di bagian depan hanya untuk menutup left. Oke, sama dengan hasilnya adalah BG. Ya. Maka asal kendaraannya adalah Palembang. Sorry, belum pakai tanda kutip. Palembang. Jika tidak, maka Surakarta. Tutup. Nah, tutup yang terakhir itu, 2 kali tutup bagian terakhir itu adalah untuk menutup fungsi if-nya. Fungsi if, ya. Kalau tadi di bagian depan itu tutup khusus untuk left saja, karena left-nya ada 2, ya bagian depan selesaikan dulu tutup, bagian tengah selesaikan dulu tutup. Oke, enter. Nah, sehingga hasilnya akan begini. Ya. Pak mau tanya, misalkan kan kita misalkan emang udah tahu AB, BG, AD itu maksudnya dari Yogyakarta, Palembang, Surakarta. Nah, kalau misalkan kita mau ngisi yang asal kendaraan itu pakai fungsi if aja, tapi dia kan di situ apa sih namanya? Maksudnya bukan cuma AB, BG, AD doang, berarti itu nggak bisa. Harusnya pakainya fungsi if string. Ada alasannya kenapa, Pak? Kalau misalkan kayak gitu. Alasannya jelas nggak bisa, karena kodenya ini panjang. Kodenya ini banyak, sedangkan yang menjadi acuan itu AB, AD, BG, dan lain-lain. Sedangkan kan gini, karena 1, 2, 3, 4 itu bukan kode asal kendaraan. Karena itu kan nomor ininya toh, nomor serinya toh, nomor seri kendaraannya. Oh ya. Jadi alternatif lain kalau misalnya kita bingung ini misalnya susah untuk menggabungkan. Jadi daripada bingung-bingung untuk menggabungkan, bisa kita kasih solusi yang lain. Tambahkan 1 kolom di sini, tambahkan 1 kolom baru yang isinya hasil pemisahan. Hasil pemisahan menjadi AB, BG, AD gitu. Cuman itu kan nanti kolomnya menjadi tambah banyak. Iya, Pak. Tapi kan itu kan contohnya di plat ya. Misalkan kalau misalkan contohnya itu bukan di plat, taruhlah misalkan kodenya angka semua. Nah itu pakainya if atau if string kayak begini. Makanya if string ya. Jadi kalau kodenya isinya angka semuanya, kalau yang menjadi acuan tetap di beberapa karakternya saja, berarti tetap harus menggunakan fungsi gabungan. Oh, berarti kalau misalkan pakai if itu kalau acuannya 1 sel keseluruhan ya. Tapi kalau misalkan if string itu cuma beberapa karakter yang jadi acuannya aja ya. Betul. Oh ya. Contohnya nih, yang angka semuanya apa? NIM. NIM ya. NIM atau NIP misalnya. NIP yang sebanyak 16 karakter itu kan punya arti masing-masing. Arti, iya. Sama seperti KTP misalnya 16 karakter di bagian depan apa, bagian tengahnya apa, bagian akhir apa, kan ada ini nilai masing-masing. Gitu. Jadi intinya emang kalau fungsi if saja, berarti yang menjadi acuan itu nilai secara keseluruhan di dalam sel ini.
Tapi kalau yang akan menjadi acuan hanya beberapa karakter dari sel ini, berarti dia harus digabungkan dengan fungsi string. Nah, contoh yang lain begini, contoh kasus. Nah, kalau yang ini kan nomor induk nih. Nomor induk ya, nomor induk TIK, MIC, ARB, OFF dan lain-lain. Jadi ini pun juga masih sama, ini masih pemisahan. Yang bagian kirinya itu apa saja? Bagian kiri sebanyak 3 karakter nih. 3 karakter berarti kan TIK, MIC dan seterusnya. Kemudian bagian tengah itu 4 karakter 04, 09. Bagian kanan itu misalnya untuk tahun masuknya. Tahun masuk kalau 11 itu berarti 2011, kalau 12 berarti 2012 dan lain-lain. Nah, ketika menggunakan fungsi ini kan dia hanya kelompok saja. Ini kan hanya kelompok nomor induk saja. Artinya kita juga masih belum paham. Belum paham ini sebenarnya jurusannya itu apa toh? Jurusan dia dari nomor induk ini apa kita nggak tahu. Ya kan kalau dari sini harusnya kan ada satu kolom yang namanya jurusan gitu ya. Jurusan, iya. Nah, kemudian contoh yang lain begini. Nah, contoh yang lain seperti ini. Jadi ini ada kode pegawai ya. Ada kode pegawai, ada B strip NK 005. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi malam, tapi ini baru ketemukan. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini ada data yang bersesuaian. Kalau jumlah anak ini kan manual, kita isikan manual. Tetapi jabatan pegawai itu dia akan diperoleh dari kode pegawai. Jadi kalau kodenya di depannya itu ada A, dia itu sebagai pimpinan. Kalau B, manajer, kalau C, staff, dan kalau D itu umum. Status pegawai, dia diambil dari 2 digit di bagian tengah. Ya, dari kode pegawai. Kalau NK, dia statusnya menikah. Kalau BN, dia statusnya belum menikah. Nah, demikian juga dengan gaji pokok. Gaji pokok ini ternyata dia akan diisikan dengan ketentuan kalau jabatan pegawai ini sudah diisi. Ya, kalau pimpinan misalnya 7,5 juta, kemudian kalau manajer ada 5 juta, kemudian kalau staff itu 4,5 juta dan umumnya 4 juta misalnya. Ya. Kemudian tunjangan jabatan dan seterusnya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kalau ini tak copy dulu. Nah, kalau aslinya kan begini dia. Sebentar Mbak, ini kok posisinya sebentar, saya kelupaan untuk nyeting zoom-nya Mbak, ini mau berakhir. Iya Pak. Sebentar ya. Iya ya. Kita logout sebentar, ini tak stop dulu ininya rekamannya.